yang bertahta di surga, bersabdalah kepada kami, bimbinglah kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mempunyai hati yang mendengarkan Engkau. Ibu, Bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi Kristiani, terutama dalam keyakinan iman Katolik, kita biasa melakukan apa yang disebut sebagai tanda petik pengakuan dosa. Apakah istilah ini tepat? Kalau kita datang kepada Romo, kita menyadari segala kekurangan dan kelemahan manusiawi kita. Saat kita menyadari dosa-dosa kita, lalu kita mengaku dosa. Sebetulnya istilah ini sudah lama diganti. Kita datang kepada seorang imam bukan pertama-tama untuk mengaku dosa. Lalu apa yang kita akui? Kita memang mengakui dosa-dosa kita, tetapi itu bukan yang pertama. Yang pertama yang kita akui sebetulnya adalah kerahiman Allah. Kerahiman Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua yang berdosa. Kita bisa membayangkan sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, kita juga bisa menyebutnya sakramen kerahiman ilahi, tanpa pengakuan pada kebaikan Tuhan, pada kasih-Nya, pada kerahimannya, akan menjadi sebuah kesempatan yang muram, yang menyedihkan, yang membuat kita maju mundur untuk melakukannya. Karena sungguh tidak enak menuduh diri sendiri sebagai orang yang berdosa, seolah-olah kita tidak melakukan yang baik. Namun kita mengikuti kebiasaan ribuan tahun dalam gereja Katolik bahwa kita harus membuat daftar dosa-dosa kita. Tidak jadi soal, asalkan kita mempunyai iman yang sangat kuat bahwa Allah yang kita datangi, Allah yang kita imani adalah Allah Maha Rahim. Maka mari kita berani menyebut sakramen yang kita terima ini adalah sakramen kerahiman ilahi. Sakramen yang membuat kita bangkit dari kesalahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Maka sakramen tobat bisa dilakukan dengan sebuah cara yang lain. Kita tidak menyampaikan kepada seorang imam, inilah dosa-dosaku. Tetapi kita curhat kepada Tuhan dengan pengantaraan imam. Yang kita jadikan bahan curhat adalah hal-hal yang selama ini membuat kita tidak tenang, membuat kita kurang bahagia, membuat kita galau dalam kehidupan kita. Kita curhat kepada Tuhan karena kita percaya padanya. Anda tidak mungkin ketemu orang di pinggir jalan, lalu Anda curhat kepadanya. Kita hanya bisa mencurahkan isi hati kita karena kita percaya. Dan Allah, Putra Tuhan Yesus Kristus, kita percayai untuk jadi pribadi yang mendengarkan curhat kita. Dalam curhat kita selalu ada kelemahan, ada dosa manusiawi, ada kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita tidak menyatakannya cepat-cepat sebagai dosa. Dosa mengganggu kehidupan manusia, membuat tidak bahagia.
Itulah yang kita ceritakan sebagai sebuah ungkapan kepercayaan kepada Yesus yang kita curhati. Tidak pernah ada manusia bisa hidup tanpa dosa. Apakah Anda hari ini 100% tidak melakukan dosa? Atau kalau Anda itu dikurung di sebuah rumah di tengah hutan, Anda tidak berkontak dengan siapapun, apakah Anda bisa suci, tidak berdosa sama sekali? Kita hidup dalam sebuah keadaan kita selalu bisa berbuat dosa setiap saat. Bedanya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak kalah terhadap dosa. Kita selalu bangkit, kita selalu mohon kekuatan agar kita bisa mengalahkan dosa-dosa kita. Kendati kita mempunyai dosa yang besar dan yang sama, kita bukan orang yang kalah terhadap dosa. Kita disertai oleh Roh Tuhan agar sepanjang kehidupan bisa melawan dosa-dosa kita. Nah, sebagai bahan inspirasi, mari kita belajar, terutama dari Perjanjian Baru, bahwa dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Selalu kita membutuhkan kasih Tuhan dan kerahimannya untuk mengubah kita agar kita berjalan di jalan kesucian dalam perjuangan melawan kelemahan-kelemahan kita. Maka kita tidak berkonsentrasi, tidak menunjuk dengan telunjuk kita dosa-dosa manusia. Mari kita arahkan pandangan pada kebaikan Allah. Dan kisah-kisah dari kitab suci menjelaskan ini. Saya mengajak Anda pertama-tama untuk melihat pribadi Petrus. Judul renungan kita adalah kerahiman Allah yang mengubah hidup manusia. Petrus diubah oleh kerahiman Tuhan Yesus. Petrus sebetulnya adalah pribadi yang amat sangat hebat. Dialah murid pertama yang dipilih oleh Yesus sendiri. Yesus menunjuknya dan mengatakan, ikutlah aku. Jadi Petrus ini sangat berkenan pada Yesus. Dia bahkan dalam perjalanan sebagai murid dipercaya menjadi batu karang gereja. Maka kita orang Katolik melihat keteguhan iman Petrus ini seringkali menganggapnya sebagai paus yang pertama, wakil Kristus, orang yang dipercaya Kristus untuk mengelola jemaatnya. Hebat bukan Petrus ini? Dia paus yang pertama. Tetapi Petrus tetap manusia biasa. Dia tidak pernah bisa bebas dari dosa. Dia ingin melakukan yang baik, tetapi malah yang baik ini menjadi sebuah kesempatan bagi iblis untuk bersembunyi dalam balutan kebaikannya. Anda pasti ingat sebuah peristiwa di mana Petrus ini tidak menghendaki bahwa Yesus sebagai Mesias menderita. Bukankah ini ungkapan seorang pengikut Yesus yang baik? Kalau Anda tidak menghendaki orang tua Anda menderita, bukankah itu kebaikan? Kalau Anda ingat punya guru ini sakit, lalu Anda mengumpulkan uang, bahkan jauh lebih banyak dari biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan. Bukankah ini hebat? Nah, Yesus pernah mewahyukan sedikit mengenai penderitaannya. Dia akan menderita.
Dan Petrus membentak Yesus, tidak boleh, kamu sebagai Mesias tidak boleh menderita. Apa yang terjadi setelahnya? Petrus dibentak oleh Tuhan Yesus dengan perkataan, enyahlah kau iblis. Karena apa? Karena Petrus membelokkan kehendak Allah untuk bisa menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus harus menderita dan pada hari ketiga dia bangkit. Dia harus menjadi teladan bagi manusia. Manusia menderita, tetapi tidak dikalahkan oleh penderitaan dan kematian. Manusia seperti saya juga harus bangkit dari penderitaannya bersatu dengan Allah di surga. Bagaimana Petrus yang sangat manusiawi ini akhirnya bisa menjadi murid Yesus lagi. Dia pernah ditegur sebagai iblis, tetapi dia bertobat. Bagaimana dia bertobat? Kita lihat dalam Injil Lukas bab 22 dikisahkan sekali lagi mengenai Petrus yang tidak tahan melihat Tuhan Yesus menderita karena diadili. Dan pengadilannya itu menghasilkan keputusan Tuhan Yesus harus dihukum mati. Nah, sebelumnya Petrus sungguh tidak tahan melihat penderitaan Tuhan Yesus ini. Maka waktu dia ditanya, apakah kamu murid dari Yesus yang sedang diadili ini, dia mengatakan sampai 3 kali, saya bukan pengikutnya, saya tidak kenal Yesus. Bayangkan, Paus pertama berani melakukan penyangkalan terhadap Tuhan Yesus. Kita pun sekali tidak berani. Petrus berani menyangkal Yesus sampai 3 kali. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat tahu bahwa murid yang dia cintai, murid yang dia percayai, menyangkalnya? Rupanya, menurut Injil Lukas bab 22, ayat 61 sampai 62, dikatakan begini. Ini yang dilakukan Yesus. Berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menangis. Petrus amat sedih. Mengapa? Karena dia tidak tahan pada pandangan Tuhan Yesus. Yesus yang dia sangkal tetap memandangnya. Kalau Anda punya teman yang menjelek-jelekan Anda, yang selalu memfitnah Anda, menceritakan hal-hal buruk mengenai Anda, terutama kalau Anda tidak ada. Anda tahu, teman itu sungguh menyakitkan hati saya. Kalau Anda bertemu dengan orang itu di pasar, di keramaian di mal, Anda pasti akan menghindar. Jijik melihat dia, jengkel saya melihat dia. Dia selalu menghancurkan hidup saya. Kebencian seringkali diikuti dengan sebuah keputusan tidak mau melihat, tidak mau memandang, tidak mau bertemu dengan dia. Rupanya bukan itu yang dilakukan Yesus. Yesus disangka, Yesus tidak diakui sebagai guru Petrus. Yang dilakukan Yesus adalah tetap memandang Petrus. Sinonim kata lain dari memandang itu adalah melihat.
Sinonim lain memperhatikan Yesus masih punya hati terhadap muridnya yang berdosa, muridnya yang kurang ajar. Yesus Maha Rahim terhadap muridnya yang berdosa. Dan Petrus sadar akan pandangan kerahiman Tuhan, akhirnya memulai pertobatannya. Dia menangis. Kerahiman Yesus yang tetap memperhatikannya, itulah yang membuat Petrus berubah. Kerahiman mempunyai daya yang luar biasa. Seringkali kita sulit berubah dalam hidup. Seringkali kita sulit untuk bertobat. Seringkali kita tidak mendahulukan kasih dan lebih mendengarkan kemarahan kita sendiri. Karena apa? Kita tidak menyadari pandangan Tuhan, pandangan kasih-Nya, pandangan penuh kerahimannya. Yang kita dengarkan adalah diri kita sendiri. Kita tidak peduli pada pandangan kerahiman Tuhan. Petrus menyadari pandangan Tuhan Yesus padanya yang baru saja berdosa. Itulah yang mempertobatkan dia. Petrus pun masih diberi kesempatan. Di akhir Injil Yohanes, saat dia ditanya, Simon Petrus, apakah engkau mencintai aku? Petrus sudah menyangkal 3 kali. Dia tetap diberi kesempatan untuk bertobat. Dia ditanya 3 kali oleh Tuhan Yesus. Apakah engkau mencintai aku? Kalau kita belajar bahasa Yunani, kita tahu bahwa sebetulnya kata cinta yang digunakan Petrus adalah cinta manusiawi. Yesus bertanya mengenai agape, cinta ilahi, cinta yang sempurna, cinta yang sebulat hati. Petrus menjawabnya dengan kata philia, yang artinya cinta manusiawi, cinta yang terbatas. Yesus tetap memperkenankannya, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan cinta yang tidak sempurna, Petrus tetap dipasrai untuk menggembalakan domba-domba Yesus. Bukankah Tuhan Yesus ini kasih-Nya luar biasa? Kerahimannya tidak mempunyai batas sama sekali. Itulah yang mempertobatkan Petrus. Hampir seluruh kisah pertobatan dalam Perjanjian Baru selalu dimulai dengan kerahiman Tuhan. Orang tidak bertobat karena sadar akan dosa-dosanya. Orang bertobat karena merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Anda ingat kisah mengenai Lazarus? Dia belum berencana bertobat. Yesus dengan lembut mengatakan kepadanya, Sakyus, segeralah turun dari pohon, aku ingin mampir di rumahmu. Yesus mampir, ngobrol, dan akhirnya Sakyus mengatakan, yang kuambil dari orang-orang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia berubah, karena dulu dia mengambil uang orang untuk pajak kepada penjajah Romawi, uang itu sekarang dia kembalikan. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan Yesus yang baik, yang Maha Rahim, yang mau mengunjunginya di rumahnya. Sementara orang Yahudi lain tidak ada yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anda ingat kisah mengenai perempuan berdosa yang hampir mati karena dilempari batu. Yesus Maha Rahim datang kepadanya dan mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dia diberi kesempatan untuk berubah.
Karena kasih Yesus kerahimannya luar biasa. Yang lain ingin membunuhnya, Yesus dengan kerahimannya menghidupkannya. Kita akhiri renungan kita dengan sebuah rasa syukur. Allah kita adalah Allah Maha Rahim. Cintanya, kasihnya, kerahimannya seharusnya mengundang kita untuk bertobat, untuk berubah dalam kehidupan. Kita bertobat bukan pertama-tama karena sadar bahwa dosa kita banyak. Itu kita sadari. Tapi pertama-tama kita sadari kerahiman Allah. Kita sadari bahwa Allah menghendaki perubahan hidup kita. Allah menghendaki pertobatan kita karena kita dialiri oleh kerahimannya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan syukur Putramu Tuhan Yesus Kristus datang untuk mengalirkan kerahimannya kepada kami semua. Semoga kami menyadari aliran kerahiman itu. Semoga kami menyadari pandangan kasih-Nya yang terus-menerus diberikan kepada kami. Semoga kami merasakan curahan Roh Kudus-Nya yang membuat kami tenang, damai, dan bahagia. Sementara kesadaran akan dosa-dosa saja membuat perasaan bersalah yang tidak menenangkan hati. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hati-Mu yang penuh kerahiman. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami berbakti kepada Putra-Mu, Allah Maha Rahim. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk renungannya. Kerahiman Allah yang sungguh-sungguh mengubah kita manusia. Ya, kita memang patut bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa rahim. Luar biasa kerahimannya, belas kasihannya kepada kita. Betapapun besar dosa-dosa kita, Allah selalu yang justru datang menghampiri kita supaya dan dengan sabar menunggu supaya kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar dan akan segera diampuni dosa-dosa kita. Terima kasih, memang Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke acara tanya jawab, tolong di keep dulu. Kita akan mendengarkan dulu satu sharing iman dari teman-teman kita. Kalau ada yang berminat untuk sampaikan sharing, dipersilakan saja. Satu orang aja cukup. Dan cukup waktunya tak usah panjang, 5 menit sudah cukup. Silakan siapa yang kira-kira mau menyampaikan sharing imannya. Mungkin Ibu dari Solo, Ibu Rita Rosarita ada hadir? Bu Rita? Nggak siap Pak Gun. Oh, Ibu Nuni belum siap ya? Ibu Rita nggak hadir ya, Bu Rita? Oh, nggak hadir ya. Baik, kalau gitu kita break sebentar. Saya mohon Ibu Mumu tolong ambilkan foto untuk kita semuanya. Tolong kita 2 menit untuk membuka kameranya untuk kita fotokan, untuk diarsipkan. Silakan buka kameranya. Ibu Mumu minta tolong ya, Bu Mumu. Tolong kasih apa-apa, Mu.
Oke, Ya, tolong dibuka kameranya sebentar. Ayo, yuk dibuka. Halaman baik. pertama. Halaman pertama ya. Kasih senyum Ya, ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. Halaman ya. kedua sudah buka semua, bagus sekali. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Ya, silakan buka. Yang belum buka, silakan. Halaman ketiga banyak yang nggak dibuka. Ya, cepat silakan. Aduh. Oke, saya tetap foto ya. 1, 2, 3. Halaman keempat, satu lagi. Wah, banyak kali yang nggak buka ini ya. Banyak kali ini. Baik, Pak Gun, saya tetap ambil. 1, Ya. 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Pak Gunawan. Baik, kalau nggak ada yang mau menyampaikan sharing, baiklah kita langsung aja ke acara tanya jawab. Kira-kira ada nggak yang mau langsung boleh tanya kepada Romo? Dipersilakan. Ibu Bernadette Esther mungkin biasanya banyak pertanyaan. Ini tidak yang disampaikan Romo sudah sangat jelas Pak Gun. Sudah sangat jelas. Ya, sudah jelas ya. Nggak mau tanya, tanya aja yang sulit-sulit. Ini Romo ini pintar ini. Mau Natal Pak Gun, jadi kita siapkan apa Silent Night, Holy Night dulu, maka banyak yang silent. Boleh saya tanya Pak Romo? Ya, silakan Ibu Yuni. Mau tanya mengenai pengakuan dosa. Kan sekarang ini kan belum boleh ya. Sedangkan pengakuan dosa itu kan penting ya. Itu gimana? Emang yang boleh virtual? Gimana Romo? Saya jawab ya. Ya. Kita perlu sebetulnya datang kepada Tuhan, menyadari segala keterbatasan kita, karena tidak mungkin di hadapan Tuhan Maha Besar kita ini menjadi sombong. Sebetulnya kata lain dari dosa itu adalah kesombongan. Karena apa? Karena orang yang tidak sadar bahwa dia beriman pada Tuhan Maha Besar akan menjadikan dirinya besar. Tapi orang beriman itu selalu sadar dia terbatas, dia sering terpeleset dalam dosa. Apalagi kalau dia berbakti kepada Tuhan, Maha baik, Maha besar. Kita ini tidak bisa menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan. Sama seperti kalau Anda ada di sebelah orang-orang kaya di Indonesia. Ambil saja Pak Tommy Winata, Pak Tommy Soeharto, yang punya Jarum, dan Anda berkata mengenai kekayaan Anda. Orang akan tertawa, ini aneh. Dia dikelilingi orang kaya dan sekarang membanggakan kekayaannya. Memang dia siapa? Kalau ibu-ibu ada di antara artis-artis Indonesia yang cantik dan Anda mengatakan, saya juga cantik seperti mereka. Orang akan tersenyum, aduh, ibu ini tidak tahu diri. Di sebelahnya ada banyak orang cantik-cantik dan dia merasakan lebih cantik dari mereka. Nah, kalau kita di sebelah Tuhan, kita ada di hadiratnya, kita berbakti kepada Tuhan, apa kita mau menyombongkan diri kita? Kita tidak bisa lain kecuali rendah hati. Kalau Tuhan begitu baik, begitu maha rahim, kita tidak bisa lain kecuali menyadari kekurangan kita dan bertobat. Nah, masalahnya sekarang ini kita diminta menjaga jarak. Sungguh harus memakai protokol kesehatan. Maka segala cara dilakukan.
Bapak Uskup memfasilitasi misalkan sebuah ibadat pertobatan yang diikuti oleh banyak orang, terutama secara virtual. Dalam acara-acara di gereja juga diberi beberapa kali kesempatan untuk mewujudkan pertobatan bersama-sama, diakhiri dengan sebuah ungkapan pengampunan dosa. Pertanyaannya, apakah ini sakramen tobat? Paus membantu kita menjawab. Kalau ada orang menyadari segala kekurangannya, kelemahannya, lalu dengan sungguh-sungguh dia mengakui kerahiman Allah sambil mengakui segala dosanya. Siapa berani mengatakan bahwa Allah tidak mengampuni? Ini tidak seperti sakramen tobat yang biasa, tapi ini adalah pertobatan yang berkenan kepada Allah. Maka Paus mengatakan, silahkan melakukan yang bisa dilakukan selama ini untuk mewujudkan pertobatan dan untuk bisa menghayati bahwa Allah memang berkenan mengampuni kita. Nanti kalau saatnya itu menjadi wajar kembali, kita diundang pasti untuk bertemu imam dalam bilik pengakuan. Saya membayangkan di paroki saya, di sebuah bilik sakramen tobat yang kecil, kalau orang datang lalu membawa virusnya, semua orang yang masuk di situ pasti akan terkena. Kalau romonya yang usianya sudah tidak muda lagi, rentan kena virus, lalu dia mendengarkan pengakuan dosa, semua orang yang datang padanya akan kena, maka riskan sekali. Saya melakukannya dengan hati-hati, juga di sebuah tempat yang terbuka, tidak di bilik pengakuan, juga dengan kehati-hatian luar biasa, karena 2 kakak saya sudah meninggal karena COVID, karena komorbid. Mereka punya pabrik gula, keluarga kami ini pemilik pabrik gula semua, diabetes kami tinggi-tinggi. Rupanya kakak saya yang pertama dan yang kedua tidak bertahan. Saya kadang-kadang bertanya, saya sering ketemu dengan mereka dalam beberapa kesempatan, kenapa Tuhan tidak memilih untuk memanggil saya? Yang dipilih adalah justru kakak-kakak saya. Saya percaya di balik semuanya ini Allah Maha Rahim menghendaki saya berubah dulu supaya lebih siap kalau suatu saat dipanggil Tuhan. Ya, saya bersyukur saja boleh menggunakan waktu sisa hidup saya untuk terus melakukan kebaikan. Pada intinya kita diminta untuk terus bertobat. Kalau kita tidak bertemu dengan imam, bertemulah dengan Tuhan Yesus. Allah Maha Rahim. Diceritakan banyak sekali kerahimannya dalam kitab suci. Maka curhatlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah Tuhan tidak mengampuni? Saya yakin kalau kita bertobat, sungguh-sungguh kita mengakukannya kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Nanti pada saatnya kita bertemu dengan imam, kalau PPKM-nya sudah level 1 atau bahkan pandemi tidak ada lagi, sudah diganti dengan endemi. Sehingga corona menjadi virus seperti virus-virus lain yang menyerang kita. Kalau kita kena flu, minum obat sembuh, corona suatu saat saya yakin kalau kita terserang, minum saja 1-2 obat. Pasti kita juga akan kuat seperti sekarang ini. Semoga menjawab. Terima kasih. Romo, saya boleh cerita keadaan di Solo? Maaf Pak Gun. Ya, silakan Bu Nuni, silakan. Iya, kalau di Solo itu, kok di Solo di Karanganyar, itu saya sudah tiap pagi boleh ke gereja. Bulan ini pagi, puji Tuhan saya bisa menghadap Romo untuk bikin aku dosa.
sangat berduka cita karena boleh mencurahkan kegalauan saya, kesedihan saya, ataupun kesalahan saya, dosa-dosa saya pada Romo sebagai perantara Tuhan Yesus. Dan saya akan selalu ingin berusaha tidak mengulang dosa yang sama, tetapi masih terus saya ulang dosa. Ya, katakan memang susah sekali untuk menghindar dosa. Maka saya disiplin, pengen tiap bulan kalau bisa menghadap Romo untuk aku dosa. Dan lalu saya terlalu banyak sakit, Romo. Saya juga komorbid, diabetes saya tinggi, saya infeksi saluran kemih, saya ini ada pneumonia juga, dalam perawatan dokter bisa juga. Dan saya syukuri, tapi saya suruh 6 lagi, saya nggak mau, capek di rumah itu, sehingga saya juga di rumah saja banyak doa, bisa melayani anak, sehingga ini menenteramkan saya bisa Zoom dengan teman-teman, nggak usah pakai masker, saya malu pakai masker. Ini di Karanganyar, katanya Karanganyar itu tentram, makanya Romo di sini tidak banyak yang saya tidak tahu yang aku dosa berapa, tapi saya menghadap Romonya, mau saya pengen aku dosa, Bu. Oh boleh, silahkan Bu, kapan? Besok pagi. Lalu saya terima, sehingga ini menenangkan saya, membuat jiwa saya paling tidak saya sudah bersiap-siap seandainya sewaktu-waktu saya dipanggil Tuhan dengan keadaan saya yang banyak dosa hitam pekat ini, saya tidak berani memandang terang Tuhan hidup kekal saya punya kepercayaan seperti itu. Berdoa konta itu waktu suami saya setelah meninggal, banyak di dada saya menyatakan, Romo, kamu mau ikut suamimu untuk apa? Saya kata seperti itu, tapi saya bilang enggak, saya masih dibutuhkan anak-anak saya masih dibutuhkan mereka, sehingga saya harus berjuang untuk hidup, melayani keluarga, melayani yang bisa saya layani. Ikut doa dengan Bu Mumu, saya senang sekali, sehingga itu membuat saya terinspirasi untuk hidup lebih bersemangat. Motivasi saya untuk hidup lebih baik lagi ada di dada saya, di dalam diri saya. Demikian Romo, Ibu yang tadi cerita kalau belum bisa pengakuan dosa di gerejanya, saya puji Tuhan, saya sudah terima sama pastor saya untuk mengaku dosa, dan saya sangat suka cita sekali, seperti beban saya berkurang berapa puluh kilo di hidup saya ini, di pundak saya, dan ini sungguh nikmati sebagai rahmat yang sangat besar. Ya, saya perlu terus bersyukur, rendah hati, ingin saya dan tulus saya. Kalau ngaku dosa nangis, aduh, sampai malu sama Romonya, tisunya banyak sekali, tapi beliau menerima dengan ya Bu, saya pasca dari duka, seterusnya beliau memberikan saya penitensi juga. Demikian Pak Gun, Romo, cerita saya, curhat saya di acara Pak Gun, semoga bermanfaat bagi pengalaman hidup saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nuni untuk curhatnya itu. Terima kasih. Ya, ini Ibu Nuni juga sama keluarga Romo ya. Punya pabrik gula juga nih ya. Ya, tapi mesti jaga, mesti hati-hati benar Ibu Nuni. Ini pabrik gula ini itu memang itu namanya sih manis, tapi itu manis yang mematikan itu. Memang mesti berhati-hati itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya mau tanya Pak Gun. Ya, silakan Bu Jul. Romo kalau tidak sempat
menerima sakramen pengakuan, tapi meminta ampun kepada Tuhan secara langsung, apa boleh menerima sakramen Maha Kudus? Boleh. Boleh. Biar Romo yang jawab, Romo jawab ini. Baik, Ibu. Ada dosa-dosa yang menghalangi orang untuk menerima sakramen Maha Kudus. Nah, dosa-dosa berat. Kalau kita habis membunuh orang, apa pantas menerima sakramen Maha Kudus? Seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi yang menyatakan ini kan bukan gereja lagi. Kalau dulu ada yang disebut ekskomunikasi, begitu orang melakukan sesuatu yang dianggap dosa yang berat, dia tidak diperkenankan untuk menerima sakramen Maha Kudus. Pada umumnya kita ini melakukan dosa yang kecil-kecil, sederhana, walaupun berulang-ulang, dan itu tidak menghalangi kita untuk menerima sakramen Maha Kudus, menerima komunion. Apalagi sebelum menerima kita kan mengatakan, Tuhan, saya ini nggak pantas, semua orang tidak pantas. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sabda Tuhan, Tuhan Maha Rahim yang bersabda terus-menerus kepada kita, itulah yang membuat kita bisa menerimanya. Maka kalau kita menyadari Allah Maha Rahim, sebetulnya kita dimasukkan ke dalam sebuah komunitas yang diampuni Allah. Gereja kita harus menjadi tempat di mana orang-orang berdosa yakin bahwa dia diterima Tuhan apa adanya, diberi semangat, diampuni. Betul, ini bukan sakramen tobat, tetapi tidak bisa kita katakan Tuhan hanya mengampuni kita kalau kita bertemu dengan imam. Nah, ini menjadi sebuah kesombongan. Tetapi kita menjadi rendah hati kalau setiap saat kita berdevosi kerahiman ilahi, mohon ampun kepada Tuhan karena Dia Maha Rahim. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Dan boleh menerima komuni kita. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Ini ada yang bertanya itu di chat ini dari Ibu Esteria. Maksudnya menerima sakramen Maha Kudus itu bagaimana itu kira-kira tanyanya, Romo? Ya. Sakramen Maha Kudus adalah istilah lain untuk sakramen Ekaristi, untuk komuni. Jadi kata sakramen Maha Kudus itu adalah sebuah istilah teknis dalam ilmu keagamaan Katolik atau teologi Katolik untuk menyebut komuni, untuk menyebut sakramen Ekaristi. Jadi menerima sakramen Maha Kudus artinya sederhana sekali, menerima komuni. Ya, cukup jelas ya. Saya boleh tanya nggak Pak Gun? Ya, silakan Murmata. Romo, saya mau tanya Romo, bila kita mengakui atas dosa-dosa dan kesalahan kita, sebelum kita memulai doa rosario atau berdoa koronka, boleh tidak kita berdoa doa tobat? Iya. Doa tobat yang Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas segala dosa-dosaku. Apa bisa diawali dengan doa tobat itu, Romo? Karena yang saya tahu doa tobat itu dipergunakan pada saat kita menerima sakramen pertobatan, begitu, Romo. Sebetulnya yang saya lakukan tadi kan sebuah doa tobat ya. Iya, Tetapi tapi saya ini lebih mengatakan melakukannya, Romo. ya. Jadi tidak jadi soal sebetulnya, tapi silahkan melihat ya. Pilihan katanya itu berasal dari sebuah masa yang lain di mana manusia mengakui jauh lebih hebat dosa-dosanya daripada kerahiman Allah. Doa itu tetap doa gereja,
tapi dibuat dalam sebuah masa tertentu. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, karena aku pantas engkau hukum. Kan? Coba di mana kata kerahimannya? Maka doa tobat yang lebih menekankan kerahiman Tuhan, itu bisa kita pakai sebagai ungkapan pertobatan. Atau kita baca kitab suci pada bagian-bagian yang menyatakan Tuhan Maha Rahim, Tuhan Maha Baik, bisa juga kita pakai di awal. Terima kasih. Ya, saya kasih kesempatan satu lagi pertanyaan terakhir. Baik, Romo, Ya. saya mau bertanya. Udah. Ya, Ya. silakan Bu Lin. Ya, begini Romo, sebetulnya saya sangat prihatin sekali ya. Ada orang-orang terdekat saya, karena dia sekarang ya istilahnya apalagi pandemi, ke gereja sudah susah, nggak mau. Tapi dia melihat kesalahan zaman dahulu yang menjual kertas pengakuan dosa itu, Romo. Saya harus ngomong apa sama mereka? Saya kan, kalau saya udah bilang, Romo itu juga manusia. Tapi waktu Ekaristi itu di sana bukan Romo lagi. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia tetap, ya udahlah, pokoknya nggak ke gereja. Yang penting di hati Tuhan Yesus. Saya nggak bisa bicara apa-apa lagi. Itu bagaimana cara mengatasinya, Romo? Ya, sedih sekali saya. Itu sejarah gereja yang gelap ribuan tahun yang lalu. Dan Paus pun sudah mengakui kesalahan itu. Jadi kita ini adalah orang-orang berdosa yang berjalan bersama-sama di jalan kekudusan. Kita lebih memilih yang baik dibandingkan melihat masa lalu yang gelap. Nah, jadi kita melihat ke depan, sadar akan salib kita, perjuangan kita, dan justru karena perjalanan kita ke depan ke arah yang baik, kita akan diselamatkan. Ibu itu melihat masa lalu yang buruk untuk membenarkan juga hal yang buruk yang dilakukannya sekarang, kan, tidak mau beribadat. Gitu. Ini kan seperti orang naik sepeda, dia tidak mau melihat ke depan dan selalu melihat ke belakang terus. Nah, silahkan dicoba Anda berjalan ke depan tapi melihat ke belakang terus. Kalau ada tembok di depan, pohon di depan, pasti akan ditabrak, kan? Maka mari kita kalahkan yang buruk-buruk dalam hidup kita yang sudah terjadi dengan kebaikan. Ibu itu mungkin mempunyai luka batin sehingga lebih memilih untuk melihat yang buruk. Mari kita lihat yang baik. Seperti yang terjadi pada Petrus tadi. Coba bayangkan kalau Yesus itu mengulang-ulang kesalahannya. Dia pernah jadi iblis karena membelokkan kehendak Allah. Dia pernah menyangkal. Petrus tidak mungkin bertobat. Tapi karena Petrus itu sadar dia dipandang oleh Yesus, dia dikasih, dia diberi kesempatan, maka dia berubah. Maka mungkin mari Ibu terus bersahabat dengannya, dibimbing supaya orang itu menemukan kedamaian karena mengatakan yang baik, melihat yang baik, tidak melihat yang buruk-buruk. Karena seperti gereja bersalah di masa lalu, dia pun bisa bersalah di masa sekarang. Terima kasih, Romo. Sudah, Pak Gun. Ya. Baik. Oke ya, sudah jelas ya Bu Lin ya. Ini memang rumit ini kalau dia suka menggali masa-masa lampau, tidak bisa melupakan masa lampau itu, memang nih orang ini agak sulit
Demikian juga hubungan kita juga sama, hubungan suami istri. Kalau terus saja mengungkit-ungkit masa lalu ya kita takkan menemukan kedamaian dalam rumah tangga. Itu maunya itu kata Rasul Petrus, jangan lagi kita melihat ke belakang, tapi melihatlah dengan mata terpandang kepada Yesus. Kita jalan terus, jangan lagi lihat itu belakang, itu kesalahan-kesalahan yang lalu ya sudah, yang lihat ya sudahlah. Itu mungkin sudah itu rencana Tuhan untuk kehidupan kita, ya sudah, jangan lagi diungkit. Jadi itu kita masuklah ke masa depan yang penuh harapan katanya. Ya, itu saya yang memang banyak sekali orang-orang begini saya jumpa itu. Masa itu sudah masa perang dunia kedua masih terus itu diceritakan, itu masih teruskan itu. Itu memang masa kelam gereja Katolik itu, ya itu memang ya sudah lewat lah itu masa lalu, itu pun sudah minta maaf segala macam. Jadi sebenarnya jangan dijadikan alasan. Mungkin dia banyak ikut itu gereja Kristen juga suka sekali juga ambil kesempatan itu untuk memojokkan kita. Saya dulu kan juga sering ikut juga, jadi mereka sudah sering memojokkan. Ada beberapa hal itu kalau memang kita tidak menguasai benar, itu kita bisa dipengaruhi. Salah satunya ini yang mengenai ini, menjual belikan itu itu surat utang itu dosa, itu penghapusan dosa itu. Jadi oke. Baik, saya rasa sudah cukup sekian acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Yohanes Subagio yang telah mengajar kita, membimbing kita dengan sangat baik pada malam hari ini. Terima kasih juga semua petugas yang telah bekerja pada malam hari ini, petugas Koromka, maupun petugas yang lainnya. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Ibu Esther yang sudi mewakili dari Ibu Piska yang sakit. Terima kasih juga. Terima kasih juga terutama kepada Ibu Paulina Seko yang di Sintang. Kita doakan supaya daerah Sintang itu segera surut banjirnya dan dapat pulih kembali. Walaupun dalam keadaan banjir, dalam keadaan rumah terendam, dia masih mempunyai hati yang tulus untuk melayani kita, dengan rela juga mendoakan salah satu perguruan Koromka. Terima kasih ya Ibu ya, kiranya Tuhan memberkatinya. Baiklah, semua yang sudah bergabung pada malam hari ini, baik yang tetap setia bergabung ataupun yang baru pertama kali bergabung, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya kita pulang semuanya membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih. Kita akan tutup acara pada malam hari ini dengan lagu penutup oleh Ibu Desi. Setelah itu Romo akan menutup dengan doa penutup dan berkat buat kita semuanya. Terima kasih. Silakan Ibu Desi. Adoremus te, Gesù Christe, alleluia, alleluia. Adoremus te, Gesù Christe, alleluia, alleluia. Et laudemus te, Gesù Christe, et laudemus te, alleluia. Sembah bagimu, Yesus Kristus, alleluia, alleluia.
Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Maha Rahim, semoga kami selalu melihat, merasakan, dan menyadari kerahiman-Mu di atas segala-galanya. Semoga kami manusia yang rentan terhadap dosa ini, Kau teguhkan dalam kerahiman-Mu, Kau bangkitkan karena cinta-Mu yang besar kepada kami, dan Kau selamatkan. Semoga waktu yang kami gunakan dalam devosi kerahiman ilahi ini berkenan kepadamu, dan Engkau pun berkenan melindungi kami semua dengan berkat-Mu. Allah yang Maha Kuasa melindungi kita semua dengan berkat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih. Romo. Makasih Romo, terima kasih Pak Gunawan. Teman-temannya semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Gunawan. Kita berjumpa lagi ya minggu depan pada link yang sama, waktu yang sama ya. Sampai ketemu. Selamat malam. Terima kasih Pak Gun. Halo semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bu Mumu. Terima kasih Romo. Terima kasih ya. semuanya. Petugas. Semua sudah kirim ya Pak Gun. Ya, terima kasih. Pak Saya kirim ke teman-teman. Terima kasih Bu Mumu. Ya, sama-sama. Makasih Pak Gunawan, Permisi ya. makasih semuanya Romo. Ya. Aku minta di Pak Gunawan. Sampai ketemu ya. Minggu depan ya. Sampai ketemu ya. Ya, Ya. Ya, minggu depan juga itu mantan VCAP kita nanti. Minggu depan. Bu Meria hadir ya, Bu? Hadir. Bu Meria hadir ya. Aduh, sorry ya tadi nggak nampak, nggak sapa tadi. Ya. Ya, yuk, selamat malam ya. Malam. Yuk, kita live ya semuanya, kita live. Yuk, bye-bye semua. Selamat malam. Makasih. Julianti Lumantara. Terlambat masuk ya, nggak apa-apa. Makasih.